Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ada damai sukacita? Amin. Itulah yang Bapak harapkan dari kalian semua. Kita memiliki semangat dan damai sukacita ya. Ya, bersyukur hari ini kita dapat belajar kembali. Saya mau ngecek kalian mana bangku yang kosong. Bersyukur, rupanya hari ini masuk semua kah? Hari ini kita masuk semua, bersyukur. Untuk memulai proses pembelajaran kita hari ini, Bapak minta satu orang untuk memimpin pujian dan sekaligus ada yang main gitar. Ya, silakan. Ya, ini memimpin pujian ya, bawa teman-temannya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, melindungi segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bapak kita berdoa ya. Bapak di surga, kami bersyukur kalau kami ada tempat ini untuk kami belajar kembali ya Tuhan. Berikan hikmat akal budi kepada kami semua, kepada hamba-Mu sebagai seorang tenaga pendidik dan kepada anak didik tempat ini. Biarlah kami dapat mempergunakan waktu ini dengan baik untuk kami belajar Bapa. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik. Anak didik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan proses belajar mengajar untuk pelajaran berikutnya, ini pelajaran berikutnya adalah pelajaran kedua. Sebelum kita melewati melanjutkan itu, Bapak mau bertanya dulu, adakah yang masih ingat materi pelajaran 1? Ada. Yaitu bertumbuh menjadi dewasa dapat dilihat melalui 6 aspek. Ada yang masih ingat? Aspek yang pertama apa? Aspek jasmani, fisik atau jasmani. Ya, dilihat dari aspek fisik atau jasmani. Yang kedua, ya, dilihat dari aspek intelektual atau berpikir. Yang ketiga, Aspek dilihat, sosial. ya, dari aspek sosial. Selanjutnya dari aspek emosi. Ya. Ada yang masih ingat? Yang kelima? Aspek moral. Ya, aspek moral. Dan yang terakhir, Aspek spiritual. aspek spiritual. Apa itu aspek spiritual? Yaitu aspek hubungan kita dengan Tuhan. Baik, bersyukur kalau anak didik dapat mengingat materi pelajaran yang sudah kita pelajari bersama-sama. Saya berharap anak didik tempat ini bukan hanya kalian bertumbuh secara fisik, tapi yang Tuhan harapkan dari kita adalah bertumbuh dalam segala aspek hubungan baik kita dengan Tuhan. Ya, saya mau absen dulu sebelum lebih lanjut kita. Ya, Agrarius Bayu. Ya, terima kasih. Bayu Saputra. Hadir Pak. Ada di belakang. Devi. Hadir Pak. Ya. Joni, ya, ini sudah Bapak absen, semuanya ada di tempat ini, bersyukur kita. Ya. Nah, sekarang kita masuk proses pembelajaran kedua. Ya. Materi pelajaran 2 ini adalah melangkah bersama Allah. Apa yang dimaksud melangkah bersama Allah? Artinya kita menjalani hidup dengan Tuhan
yang penuh kasih dan berkuasa, yang selalu siap untuk menolong dalam kehidupan kita. Melangkah bersama Allah akan memberikan kepastian dalam hidup kita, karena hanya Tuhan sumber kekuatan dalam kita menjalani hidup. Siswa-siswi yang saya kasihi, kalau kalian hari ini kuat, sehat, dapat belajar dengan baik, itu karena pertolongan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Kalian sudah berjalan bersama dengan Allah. Ya, itulah yang akan menjadi topik pembicaraan atau pelajaran kita hari ini. Adapun capaian yang ingin kita peroleh dari belajar hari ini adalah memahami bentuk-bentuk pemeliharaan Allah. Jadi, memahami bentuk-bentuk pemeliharaan. Seperti apakah bentuk-bentuk pemeliharaan Allah terhadap kita semua, terhadap anak didik tempat ini. Jadi, memahami bentuk-bentuk pemeliharaan Allah artinya Allah senantiasa menyediakan pertolongan untuk umatnya. Tidak hanya menjaga, Allah juga memelihara hidup kita. Ya, artinya Allah memberikan pertolongan kepada setiap orang yang berjalan bersama Allah. Maka itu yang akan menjadi pembelajaran kita. Nah, itu dia tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami bahwa Allah hadir setiap saat. Kalian bisa merasakan tidak kalau Allah itu hadir setiap saat? Bisa. Ya. Yang kedua, mengakui kuasa Allah, kekuatan itu dia. Dan yang ketiga, Mensyukuri kebenaran Allah dalam ya. Tapi pertemuan kita hari ini kita hanya membahas yang 1 dan 2. Yang ketiga ini pertemuan selanjutnya baru kita bahas, karena materinya banyak. Bapak ada pertanyaan untuk kalian. Ya, pertanyaannya adalah berikut. Perasaan apa yang muncul ketika membaca berita duka cita? Bersedih. Ya, pasti kita merasa Bersedih. Selain bersedih ada lagi kan? Kasihan. Kita memiliki rasa kasih. Kasihan. Betul, tidak salah. Kalau kita mendapat informasi dari media, kita merasa bersedih kalau ada orang yang kita, ya. Itu dia. Teruskan, baik, ya. Itu dia. Langkah bersama Allah. Allah hadir untuk semua umatnya. Apa yang dimaksud Allah hadir untuk semua umatnya? Allah hadir bukan hanya untuk kita orang yang percaya saja, yang takut akan Tuhan, tapi Allah hadir untuk semua umat manusia. Ya, selanjutnya adalah Allah tidak dibatasi oleh waktu. Artinya Allah hadir di setiap waktu, baik jam 3 subuh, baik jam 5 subuh, maupun jam berapa saja Allah hadir bersama dengan kita. Jadi untuk menemui Allah, untuk berdoa kepada Allah tidak kenal waktu. Mau jam berapa saja kita datang kepada Allah, Allah ada. Ya. Sekarang ya, mengakui kuasa Allah, memberi kekuatan sukacita dan damai sejahtera, ini akan kita pelajari pertemuan berikutnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi. Apa di semua bekerja ya? Tidak hanya satu orang saja. Ya, ini tugas kelompoknya. Lihat. Topik diskusi kelompok yang pertama itu adalah ciri Allah hadir dalam kelahiran.
Yang kedua, tugas kelompok yang kedua, Allah memberikan pertumbuhan. Yang ketiga, Allah memberikan hikmah. Yang keempat, Allah memberikan penghiburan. Dan yang kelima, Allah memelihara. Baik, Bapak mau bagikan tugas untuk kalian. Ya. Baik, tadi sudah Bapak bagikan kelompoknya. Sekarang waktu mengerjakan tugas kelompok adalah 20 menit. Nah, 20 menit ini pergunakan waktu dengan baik. Ya, silakan kerja. Ya. Ya, baik. Sudah mengerjakan tugas kelompoknya? Sudah. Ya, kalau sudah, Bapak minta perwakilan setiap kelompok maju ke depan. Baik, kalian saya untuk membacakan presentasi kalian. Baik, mewakili teman-temannya saya. Dia semua udah lupa. Nah, silakan kelompok 1 membacakan hasil diskusi kalian di depan teman-teman kalian. Ya, silakan. Jadi Allah hadir dalam kehidupan. Jawaban dari menurut pendapat kelompok 1, jawabannya adalah Allah sedang memelihara dari dalam kandungan sampai lahir hingga bertumbuh menjadi dewasa. Ayat firman Tuhannya terdapat dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 dan 1 Yohanes 4 ayat 7. Nah, baik, itulah hasil karya atau diskusi dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan. Pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan menjawab dari pertanyaan Allah memberikan pertumbuhan. Jawaban dari kami, Allah memberikan pertumbuhan yang sempurna kepada setiap kita terdapat dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Apa yang dimaksud dengan Allah memberikan pertumbuhan? Jawabannya adalah Allah menyertai kita dalam setiap kehidupan kita dan Allah memberikan apa yang kita perlukan. Contohnya, sampai hari ini kita masih ada, itu adalah bentuk bahwa Tuhan itu menyertai dan memberikan pertumbuhan yang sempurna bagi setiap kita. Sekian. Ya, baik, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Benar. Sekarang dari kelompok 3, silakan. Shalom. Shalom. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dari kelompok 3. Topiknya adalah Allah memberikan hikmat. Jawaban dari kelompok kami yaitu Allah memberikan akal budi, kepintaran intelektual, dan talenta. Yang diambil dari Alkitab 2 Tawarik pasal 1 ayat 7 sampai 13. Sekian dari saya. Ya, baik, itulah hasil pekerjaan dari kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Shalom. Shalom. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang Allah memberikan penghiburan. Jadi kesimpulan menurut kelompok kami ialah dikala ada duka cita, kita tetap kuat dan Tuhan memberikan penghiburan. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57 sampai 58 dan Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Terima kasih. Ya, baik, itulah hasil pekerjaan dari kelompok 4. Sekarang yang terakhir dari kelompok 5. Baik, shalom. Shalom. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok 5. Topiknya adalah Allah memelihara. Kesimpulannya, kita dapat melakukan aktivitas seperti belajar, bermain, bekerja, serta makan minum yang cukup. Yang terambil dalam Alkitab Yesaya pasal 26 ayat 12. Sekian dari kami. Terima kasih. Ya, baik, inilah presentasi dari setiap kelompok. Ya, artinya tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah dari hasil kelompok mereka itu. Nah, ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Kesimpulan yang Bapak peroleh dari hasil kerja kalian, yang pertama adalah Allah tetap hadir dalam setiap aktivitas kehidupan manusia.
Itu yang pertama, Allah tetap hadir dalam setiap aktivitas kehidupan manusia. Yang kedua, Allah tidak pernah tinggalkan ciptaannya. Yang ketiga, Allah memelihara dan memberikan pertumbuhan yang sempurna kepada kita semua. Itulah hasil kesimpulan daripada diskusi kita. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak mau membacakan autobiografi seseorang, ya, autobiografi seseorang yang mungkin bisa menginspirasi kalian untuk tetap kuat, ya. Untuk bisa tetap kuat, kita harus bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Baik, saya akan membacakan salah satu autobiografi seseorang. Ini mungkin akan menjadi kekuatan bagi kita semua, ya. Ibuku bisu, tuli dan sangat miskin. Suatu hari sesosok pria memperkosa ibuku hingga hamil. Suatu hari aku bertemu dengan seorang pendeta. Beliau berkata kepadaku, "Aziz, namaku Aziz, tahukah kamu bahwa hidup ini adalah anugerah?" Kata-kata pendeta itu membangkitkan semangatku untuk berdiri tegak dan berdoa. Tahukah kamu siapakah aku? Aku adalah Aziz Taylor Morton, Menteri Keuangan Amerika Serikat pada zaman pemerintahan Jimmy Carter yang memerintah pada tahun 1977 sampai 1981. Hari ini, apa label yang disematkan orang terhadap kita? Hari ini apa label yang disematkan orang terhadap kita? Dari cerita yang sudah saya baca, anak atau cerita dari ini adalah orang menyematkan anak haram. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Allah, menyerahkan hidup kita kepada Allah, label itu akan hilang. Kenapa hilang? Karena ada Tuhan yang memberikan, merancangkan damai sejahtera untuk kita, bukan merancangkan kecelakaan. Hari ini, anak didik tempat ini akan menghilangkan label yang mungkin pernah diberikan kepada saudara. Melangkah bersama Tuhan, ada harapan. Ada amin? Baik, itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan Delvia maju. Saya undang untuk bangkit berdiri. Segala puji syukur Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai kami dari sepanjang pelajaran kami dari awal sampai meninggal hari ini, dan tiba-tiba kami pulang ke rumah masing-masing. Semoga Tuhan Yesus memberkati kami sepanjang jalan menuju ke rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kami. Hanya ibu dan anakmu, haleluya, amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah